Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 223 Kamu tidak diizinkan untuk menyerah. Bang bang bang. Big Yellow sangat tangguh. Darah dan daging terlihat beterbangan di mana-mana yang dilewati Big Yellow. Kepala anjingnya adalah senjata yang tak terkalahkan. Semua prajurit Mid Divine Core berkumpul bersama, menyerang Jiang Chen. Oleh karena itu, Big Yellow, yang baru saja menerobos ke ranah Divine Core bagaikan seekor harimau di tengah kawanan domba jinak. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang menyerang, itu tidak berguna. Hanya dalam sekejap mata, Big Yellow telah membuat benteng itu tampak seperti kekacauan yang mengerikan. Kita kalah jumlah, mari kita bersatu. Tian Yishan berteriak. Dia dan Guan Yiyun memimpin pasukan mereka dan menyerbu ke tengah kelompok musuh. Energi Yuan mengguncang tempat itu, keterampilan tempur dilepaskan di mana-mana, dan senjata tempur bersinar terang. Dalam sekejap, benteng itu telah menjadi medan perang yang penuh darah. Semua yang bertarung adalah orang-orang yang kejam dan tak kenal ampun, masing-masing dari mereka memiliki tangan yang berlumuran darah, dan ketika harus bertarung, mereka semua brutal. Ah! Teriakan tragis terdengar di mana-mana. Big Yellow benar-benar tak terkalahkan. Selain dia, Tian Yishan dan Guan Yiyun sama-sama orang yang sangat kuat. Kecuali jika seorang prajurit Mid Divine Core menyerang mereka, tidak ada seorang pun di sini yang akan mampu menghadapi mereka. Terutama Tian Yishan. Kekuatannya lebih dari cukup untuk melawan prajurit Mid Divine Core manapun. Tebas, plus. Sebuah sinar pedang menebas lengan Wang Heng, menyebabkan darah menyembur keluar dari lukanya. Brengsek. Wang Heng mengumpat. Terlalu banyak orang di tempat kejadian, hampir mustahil untuk membela diri secara efektif. Dia baru saja menembus alam inti ilahi, dan tidak cukup kuat dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Itulah sebabnya dia langsung terluka setelah terjun ke dalam pertarungan. Lao Wang, apakah kamu bisa melakukannya atau tidak? Kalau tidak, mundur saja. Sambil melawan beberapa orang, Yang Meng berbalik ke arah Wang Heng dan berteriak. Sial, tentu saja aku bisa, aku juga laki-laki. Wang Heng berkata sambil menggertakkan giginya. Pertarungan seperti ini dapat dengan mudah membakar keberanian seorang pria, ini adalah medan perang yang sesungguhnya. Semuanya, hati-hati, kita kalah jumlah dari musuh. Jangan sampai terpisah, itu terlalu berbahaya. Guan Yiyun mengingatkan semua orang dengan serius. Ketujuh orang itu telah berkumpul bersama dan membentuk garis pertahanan yang solid. Jika mereka dipecah oleh musuh, akibatnya akan sangat buruk. Ada begitu banyak musuh di mana-mana, jika mereka dipecah dan dipaksa menghadapi musuh sendirian, itu akan menjadi situasi yang mengancam jiwa. Tepat pada saat ini, Jiang Chen sedang melawan puluhan prajurit Mid Divine Core sendirian, Big Yellow menabrak dan menghantam musuh, menyebabkan tekanan luar biasa membebani musuh. Tak satu pun dari mereka mampu membantu Tian Yishan dan orang-orang lainnya, jadi mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Tubuh Big Yellow penuh dengan kekuatan dan keagungan. Ia meludahkan lidahnya sambil berlari-lari dengan liar di tengah-tengah kelompok musuh, tanpa peduli dengan serangan yang datang. Sebab, meskipun senjata tempur itu bertabrakan dengannya, senjata itu tidak akan melukai kulit dan bulunya. Persetan dengan palu, apa yang membuat kepala anjing ini sangat keras. Ah, ayah akan mati. Big Yellow terlalu brutal, dia membuat orang-orang ini merasa seolah-olah dia tak terkalahkan. Dan karena dia sangat cepat, jika salah satu dari orang-orang ini tidak cukup memperhatikan, mereka akan ditabrak oleh Big Yellow dan mati di tempat. Ah! Di sisi lain, teriakan melengking juga terdengar tanpa henti. Jiang Chen menunjukkan kehebatannya. Pedang haus darah telah berubah menjadi ular berbisa yang lentur, dan hanya dalam waktu singkat, ia telah membunuh 8 orang dengan pedangnya. Meskipun ia menghadapi sekelompok puluhan prajurit yang kuat, kecepatannya terlalu menakjubkan, menyebabkan musuh kesulitan bahkan untuk mencapainya. Pedang Jiang Chen sangat cepat dan kejam. Ketika ia menggunakan pedang suci surgawi dan menjelajah ke seluruh dunia, ia telah menyebarkan namanya yang menakutkan ke seluruh negeri. Jiang Chen tidak mengetahui keterampilan pedang ajaib apapun, dan pedangnya hanya dapat digambarkan sebagai cepat, sangat cepat, dan akurat. Tidak ada yang tidak dapat dihancurkan oleh pedangnya, ini adalah keterampilan pedangnya yang unik, tidak ada nama, hanya tidak ada belas kasihan. Semuanya, jangan bingung, lepaskan senjata tempur kalian dan serang dari segala arah. Su Ge-yun berteriak. Banyak orang mulai panik karena pedang Jiang Chen, kesombongan dan kepercayaan diri mereka telah lama hilang. Keberadaan Jiang Chen menyebabkan kematian selalu mengintai mereka. Klakson-klakson. Senjata tempur terlihat di mana-mana, niat membunuh terpancar dari mana-mana, riak energi dahsyat melayang di langit di atas benteng, kabut darah mengambang di setiap inci udara. Lantai di bawah kaki mereka berlumuran darah segar dan panas, anggota tubuh yang patah dan mayat ada di mana-mana. Biarkan aku melihat bagaimana kalian akan berkumpul kembali dan mengamankan posisi kalian. 9 serigala hantu. Jiang Chen berteriak keras. Seketika, 9 Jiang Chen yang identik muncul di tengah medan perang.
Para prajurit yang bersiap untuk menyerang dan membunuh Jiang Chen menjadi tercengang. 9 Jiang Chen yang identik itu membingungkan mereka, dan tidak seorang pun tahu Jiang Chen mana yang harus mereka serang. Musuh tercengang, dan Jiang Chen tidak membuang waktu. Jiang Chen yang asli menyerang dengan tegas, memenggal 3 kepala sekaligus dengan cara yang sangat kejam. Suara mendesing. Jiang Chen mempertahankan 9 serigala hantu. Masih ada 9 Jiang Chen yang identik di tempat kejadian, dan musuh yang ketakutan benar-benar bingung dengan ini. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menyerang setiap Jiang Chen yang mereka lihat. Tapi sayang sekali, setelah semua hantu dihancurkan, Jiang Chen sekali lagi membunuh 2 orang lainnya. Sial, aku tidak bisa melakukan ini lagi, ini terlalu tidak normal. Seseorang tidak dapat menahannya lagi. Bertengkar dengan seseorang seperti ini sungguh menyakitkan. Karena kalian datang ke sini untuk mencari kematian, aku akan membiarkan kalian mati dengan tenang. Phyreton Combat Armor. Jiang Chen berteriak keras sekali lagi. Dia menyingkirkan pedang haus darah saat armor tempur duri api menutupi seluruh tubuhnya, lalu dia menabrak para prajurit yang ketakutan dengan cara yang tangguh. Suara mendesing. Armor tempur Phyreton tidak hanya memiliki pertahanan yang luar biasa, tetapi juga dapat melepaskan serangan yang kuat. Sinar emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari duri tajam pada armor, mendarat di musuh dengan cara yang berantakan. Klang. Semua pemimpin itu ketakutan oleh serangan Jiang Chen. Ketika mereka melihat bahwa Jiang Chen telah beralih ke serangan lain yang lebih kuat, mereka segera mengangkat senjata tempur di tangan mereka untuk memblokir serangan. Namun, setelah mereka sepenuhnya memblokir semua sinar emas, Jiang Chen telah tiba di depan mereka. Wah, armor tempur Phyreton terlalu kuat. Hampir dapat dipastikan bahwa seseorang akan mati jika tertabrak olehnya, bahkan jika dia adalah seorang prajurit Mid Divine Core. Bang. Pada saat ini, baik Jiang Chen maupun Big Yellow saling bertabrakan dan membanting dalam kelompok yang terpisah dengan cara yang sama, membunuh musuh-musuh mereka dan menyebabkan mereka mengompol karena ketakutan. Saya berhenti, ayah tidak ingin menyerang lagi. Salah satu kepala Mid Divine Core yang lengannya patah berteriak keras. Tidak mungkin dia bisa terus bertarung, lawan mereka sama sekali bukan manusia, dan dia seperti binatang buas. Situasi di medan perang benar-benar berbeda dari apa yang mereka duga. Awalnya, mereka berpikir bahwa sekuat apapun Jiang Chen, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan sebesar itu dari hampir 50 prajurit Mid Divine Core, tetapi tidak ada yang bisa meramalkan Jiang Chen akan sekuat ini. Apakah kamu benar-benar percaya kamu bisa berhenti kapan saja? Matilah sekarang juga. Dengan niat membunuh yang amat besar, Jiang Chen melepaskan telapak naga sejati dan menghantam lelaki itu hingga dia berubah menjadi pasta daging. Jeritan mengerikan itu tampaknya tak henti-hentinya terdengar. Pembantaian brutal yang belum pernah terjadi sebelumnya tengah berlangsung di batas luar kota Inferno, dan pertempuran ini pasti akan tercatat dalam sejarah neraka Inferno. Setelah pertempuran itu, butuh waktu lama bagi aliansi di batas luar untuk pulih. Baik Jiang Chen maupun Big Yellow sangat tangguh, dan tidak satu pun dari beberapa ratus orang ini yang dapat menahan serangan mereka. Tian Yishan dan orang-orang lainnya terluka di sekujur tubuh mereka, tetapi itu hanya luka-luka ringan. Niat membunuh mereka membumbung tinggi, dan mereka terus menyerang dengan senjata tempur sementara semua mata mereka benar-benar merah. Kipas besi yang tak tertandingi. Sugeyun akhirnya melancarkan serangan dahsyat. Kipas lipat di tangannya mulai berputar cepat, dan dengan dorongan energi yuannya, kipas lipat itu berubah menjadi kipas sebesar gunung. Kipas itu bersinar terang saat terbang menuju Jiang Chen. Sugeyun adalah seorang prajurit inti ilahi tingkat menengah, dia adalah orang terkuat di antara kerumunan. Jika beberapa hari yang lalu, Jiang Chen mungkin perlu mengerahkan banyak upaya untuk membunuhnya, tetapi sekarang, dengan kekuatan tempur yang dibawa dari 750 tanda naga, Sugeyun hanyalah seekor anjing rendahan di depannya. Karena kau pemimpinnya, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Jiang Chen melompat maju, dia mengarahkan jarinya seperti pedang dan melepaskan 6 jari matahari mendalam dalam sekejap. 6 jari raksasa dan cemerlang bergabung menjadi satu dan menusuk ke arah kipas besi raksasa itu. Wah! Terdengar ledakan yang menggetarkan tanah, udara di sekitar tabrakan meledak karena serangan itu, dan besi Sugeyun dengan mudah didorong menjauh oleh serangan Jiang Chen. Setelah Jiang Chen mampu melepaskan jari surya ke-6, kekuatan 6 jari surya mendalam mencapai tahap yang luar biasa. Bahkan pedang pengembalian ribuan yang Soul tidak sebanding dengannya, apalagi kipas besi Sugeyun. Puh! Seteguk darah keluar dari mulut Sugeyun, tubuhnya bergetar di udara, dan dengan wajah pucat dan ekspresi terkejut, dia akhirnya merasakan betapa mengerikannya Jiang Chen. Jiang Chen bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi sama sekali, dan jika dia tahu ini, dia tidak akan berada di sini hari ini. Astaga, plus. Jiang Chen tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia bergerak seperti hantu, dan dalam sekejap, dia tiba di depan Sugeyun. Setelah tiba di depan Sugeyun, dia menamparkan wajahnya dengan keras.
Tamparan itu membuat Sugeyun terpental turun dari langit, menyebabkannya terbanting keras ke tanah, membuatnya pusing. Jiang Chen dengan cepat turun dari langit dan menewaskan pria lain di sepanjang jalan. Pergilah ke neraka. Jiang Chen menyerang dengan kejam tanpa menunjukkan belas kasihan. Dia dengan paksa menginjak kepala Sugeyun, menghancurkannya dan menyebabkan darah mengalir keluar seperti air mancur. Sugeyun akhirnya terbunuh, dengan cara yang tragis. Siapa yang berani melawan, aku akan membunuh tanpa ampun. Jiang Chen tampak seperti penguasa yang tangguh. Dia mencabut Phyreton Combat Armor dan sekali lagi mengambil Bloodthirsty Sword. Dia menebas dengan pedangnya, memotong seorang prajurit Mid Divine Core lainnya menjadi dua bagian. Peringatannya yang keras telah mengejutkan semua musuh, dan pada saat ini, lebih dari separuh prajurit Mid Divine Core telah terbunuh olehnya. Setiap kali dia membunuh seseorang, Jiang Chen akan merampas cincin penyimpanan mereka, memberinya sejumlah besar kekayaan. Sugeyun sudah mati. Aku menyerah, aku ingin menyerah, aku bersedia untuk tunduk. Seseorang berteriak keras. Pertarungan seperti ini benar-benar menakutkan, dan tak seorang pun dari mereka pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Kami juga menyerah, kami bersedia menyerah, tolong ampuni nyawa kami. Kami menyerah, tolong ampuni nyawa kami. Keinginan untuk menyerah bisa menular, terutama saat menghadapi pembantaian yang tidak ada harapan. Semua pria itu kejam dan ganas, mereka telah mengalami berbagai pertarungan berbahaya, tetapi untuk pertarungan yang tidak berarti seperti ini, menyerah adalah pilihan terbaik mereka. Ini bukan perkelahian, ini pembantaian sepihak, tidak ada gunanya bagi mereka untuk melanjutkan. Ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk berjuang demi hidupnya, tidak ada gunanya untuk terus berjuang. Sugeyun sudah mati, dan mereka yakin bahwa jika mereka terus bertarung, mereka semua akan dibunuh oleh Jiang Chen, tidak ada yang meragukan itu. Mereka telah menyaksikan kekejaman Jiang Chen, dia bahkan tidak akan mengerutkan kening setelah membunuh setiap orang di sini. Semua kepala suku telah menyerah, dan orang-orang yang terluka parah oleh Big Yellow sudah merasa takut sejak lama. Oleh karena itu, mereka mengikuti keputusan kepala suku mereka untuk segera menyerah. Kalian tidak boleh menyerah, anjing utama masih belum cukup membunuh. Big Yellow meraung, kalian tidak boleh menyerah, membuat semua orang takut dan mulai merangkak di tanah.